Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara mengelola tim di awal musim. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim dan alhamdulillah musim lalu tim saya akhirnya sukses mempertahankan quadruple untuk yang ke-5 kalinya secara beruntun. Dan musim ini target saya tidak terlalu besar, jadi jika di musim-musim sebelumnya saya punya target ambisius, kali ini tidak guys, karena musim ini rencananya saya akan kembali fokus nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya, dan jika nanti booster kondisinya udah terkumpul banyak baru kita siap bersaing memperebutkan trofi lagi. Nah, hari ini kebetulan kita berada di hari pertama awal musim, jadi saya akan berbagi sedikit pengalaman gimana cara mengelola tim di awal musim ya guys ya. Nah, hal pertama yang biasa saya lakukan di awal musim, yang pertama yaitu menandatangani kontrak hak siar maupun sponsor. Nah, di sini kebetulan untuk sponsor kontraknya udah habis, jadi kita bisa menandatangani kontrak sponsor entah itu dari Nordeus, OH2, kemudian dari Clockwork maupun dari Juice. Tapi kalau saya sendiri biasanya akan menandatangani kontrak musiman dari Nordeus ya guys ya. Nah, setelah kita menandatangani kontrak hak siar maupun sponsor, sekarang kita bisa masuk ke menu squad. Di sini saya biasanya akan menandatangani kontrak pemain yang akan hengkang musim ini guys. Jadi pemain yang durasi kontraknya tinggal semusim atau pemain yang minta diperpanjang kontraknya, biasanya saya akan perpanjang. Nah, pemain-pemain ini nantinya akan kita tetap pertahankan ya guys ya. Tujuannya untuk meningkatkan form latihan saja. Jadi meskipun nanti ada di bangku cadangan, tapi cukup penting juga punya banyak pemain cadangan seperti ini guys. Oke, yang durasi kontraknya masih 1 musim, kita tahan dulu. Yang mau hengkang kita tanda tangani kontraknya guys. Tapi kalau misalkan kamu mau tanda tangani semua pemain juga nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau di awal-awal bakal ngabisin banyak uang. Untuk itu pastikan kamu perpanjang kontrak pemain yang benar-benar dibutuhkan. Kalau misalkan kamu punya banyak uang, terserah mau diperpanjang semua nggak apa-apa. Misalkan mau pilih pemain yang pentingnya saja juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai pemainnya hengkang ya guys ya. Kalau misalkan hengkang nanti kamu nggak dapat uang, lebih baik dijual aja guys, lebih baik dijual aja. Nah, di sini juga ada beberapa pemain dari akademi remaja yang meminta ditandatangani kontraknya, tapi usahakan jika kualitas pemain yang kamu dapatkan dari akademi remaja kualitasnya terlalu tinggi, nanti usahakan kamu tanda tangani kontrak pemain-pemain ini di hari ketiga awal musim. Tunggu lawan di liga terlebih dahulu. Nah, alasan kenapa kita harus menandatangani kontrak pemain di hari ketiga yaitu untuk menentukan lawan di liga seperti apa ya guys ya. Karena kalau misalkan kualitas pemain kita terlalu besar, ada kemungkinan kamu bakal dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas lebih besar dari tim kamu di liga. Tapi kalau misalkan kualitas pemain yang kamu miliki di akademi ternyata nggak terlalu besar sih, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki pemain jebolan akademi remaja yang kualitasnya nggak terlalu besar, rata-rata di kualitas bintang 3 maupun bintang 4. Jadi bisa dibilang kualitasnya rendah. Tapi kalau misalkan kamu punya pemain di akademi yang kualitasnya udah bintang 8 atau bintang 9 atau bahkan bintang 10, usahakan tanda tangan di kontrak pemain tersebut di hari ketiga aja guys, untuk menghindari lawan-lawan berat di liga ya guys ya, maupun di cup. Karena kebetulan hari ini juga jadwal cup masih belum dirilis. Untuk itu kita nggak perlu melakukan banyak hal, dan di sini saya masih pakai pemain lapis kedua
karena pemain-pemain utama saya ada di pelatih akademi guys. Jadi pemain-pemain ini nantinya bakal keluar dari pelatih akademi jam berapa ini? Oh, ini 1 jam 36 menit lagi baru keluar. Jadi cocok banget nanti pas lawan di cup dirilis, pemain ini udah keluar dari pelatih akademi ya guys ya. Nah, ini dia setelah kita memperpanjang kontrak pemain di line up utama, selanjutnya kita bisa mulai melatih pemain. Tapi sebelum saya melatih pemain, saya mau ngingetin dulu nih ke teman-teman semua, karena sekarang masih di awal musim, tepatnya di hari pertama. Usahakan buat teman-teman yang berencana membeli pemain dari lelang untuk memperkuat tim kamu, tunda aja guys, tunda. Usahakan nanti beli pemain di hari ketiga awal musim ya guys ya. Jadi tunggu lawan di kompetisi liga, liga elit maupun di cup. Tunggu. Karena kalau misalkan kamu sudah memperkuat tim kamu sebelum semua lawan dirilis, ada kemungkinan nanti kamu bakal dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas lebih besar dari tim kamu guys. Tentu itu bakal sulit ya guys ya. Jadi usahakan tunggu di hari ketiga agar nantinya kamu bisa dipertemukan dengan lawan yang sepadan. Atau misalkan kualitasnya lebih besar pun nggak terlalu besar banget gitu selisihnya. Kalau misalkan kamu udah memperkuat tim kamu sebelum lawan dirilis, ada kemungkinan kamu bakal dipertemukan dengan lawan yang berat. Tapi kalau misalkan kamu suka tantangan sih, ya silakan, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau buat free flyer, usahakan tunggu di hari ketiga aja. Buat player gratisan, tunggu di hari ketiga, jangan memaksakan diri langsung mencari pemain bagus di lelang. Jangan guys, karena resikonya cukup tinggi ya guys ya, kecuali kamu sudah siap bersaing untuk menghadapi lawan-lawan berat nantinya. Oke, itu aja yang saya mau bilang ke teman-teman. Dan setelah itu di sini kita usahakan harus melatih tim kita ya guys ya setiap hari. Dan kebetulan saat ini untuk form latihannya memang udah maksimal di angka 10, tapi bonus ketajamannya masih belum maksimal guys. Jadi sebelum kita menemukan lawan di kompetisi cup, biasanya saya akan melatih pemain-pemain saya terlebih dahulu. Dan karena di sini ada peningkat form latihan, total ada 4 biji, jadi saya bisa alokasikan untuk semua form latihan, entah itu menyerang, bertahan, penguasaan maupun kondisi. Nah, cara melatihnya sangat mudah sekali. Di sini kita bisa pilih semua pemain, kemudian pilih drill. Nah, usahakan di sini kita klaim terlebih dahulu buku strategi gratis ya guys ya. Kita klaim dulu, total biasanya ada 2, tapi dari kemarin kayaknya ada bug di game Top 11, jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak buku strategi dengan cara nonton iklan singkat di sini guys. Oke, kita bisa tonton ya guys ya. Mudah-mudahan ada 5 atau 6 juga nggak apa-apa, karena harga buku strategi lumayan mahal. Oke, iklan sudah ditonton dan kita mendapatkan 1 buku strategi lagi. Dan ternyata ada lagi pak, ada lagi 1 iklan untuk mendapatkan 1 buku strategi. Jadi mari kita klaim semua buku strategi melalui nonton iklan singkat di sini. Oke, dan ini dia buku strategi ketiga yang kita dapatkan. Tapi kita mendapatkan buku strategi bertahan ya guys ya. Dan ternyata masih ada lagi guys. Ya udah, kita klaim lagi aja guys, lumayan. Oke, buku strategi keempat berhasil kita klaim dan selesai sudah. Lumayan, ada 4 buku strategi yang kita dapatkan secara gratis. Oke, nah setelah kita mengklaim buku strategi dan kita bisa perhatikan, kita akan segera memulai sesi latihan yang pertama dengan melatih semua pemain ya guys ya. Kita latih semua pemain, dan untuk melatih pemain di sini kita bisa menggunakan minimal 1 buku strategi. Tujuannya untuk meningkatkan bonus ketajamannya saja guys. Karena kalau misalkan nggak pakai buku strategi, untuk meningkatin bonus ketajaman itu lumayan susah ya guys ya. Jadi usahakan kamu klaim buku strategi untuk meningkatkan bonus ketajaman. Nah, untuk buku strategi dengan level expert maupun ultimate, usahakan kamu gunakan untuk laga-laga penting aja. Jadi di awal-awal musim usahakan kamu gunakan buku strategi dengan level starter aja guys. Setelah memasuki pertengahan musim atau akhir musim, baru kita gunakan buku strategi dengan level expert.
karena untuk mendapatkan buku strategi dengan level expert maupun ultimate itu sangat-sangat susah. Jadi usahakan kamu simpan baik-baik buku strateginya guys. Oke, dan pada sesi latihan yang pertama saya akan menggunakan buku strategi bertahan dengan level starter, kemudian dikombinasi dengan drill latihan bertahan yaitu video analisis dan juga gunakan kepalamu. Lalu untuk fisik dan mental saya gunakan drill latihan pemanasan dan karoika bertangga. Kondisi pemain akan minus 6% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi, dan di sini agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan. Oke, dan proses latihan pertama pun dimulai. Kita akan lihat. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa form latihan bertahan sudah maksimal di angka 12, tapi sayang sekali untuk bonus ketajaman pemain masih belum sepenuhnya maksimal guys. Untuk itu kita harus melakukan sesi latihan yang kedua dengan melatih semua pemain lagi. Nah, pada sesi latihan yang kedua saya akan menggunakan buku strategi penguasaan dan bertahan. Sepertinya untuk bertahan nggak perlu, tapi nggak apa-apa, kita gunakan aja guys untuk meningkatkan bonus ketajamannya guys. Ini karena kemarin saya lupa nggak melatih tim saya guys, jadi bonus ketajamannya benar-benar hilang ya guys ya, benar-benar nol. Jadi kita harus melakukan 2 kali sesi latihan untuk meningkatkan bonus ketajaman. Kemudian untuk kombinasinya di sini saya menggunakan ball control dan juga kucing-kucingan, Vigi in the middle. Oke, cukup seperti itu. Dan agar sesi latihan bisa berlangsung lebih cepat seperti biasa, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan pun dimulai dan kita lihat sekarang bonus ketajaman semua pemain sudah maksimal, tapi sayang sekali form latihan penguasaan masih belum benar-benar maksimal di angka 12. Jadi masih ada di angka 10. Untuk itu kita harus ulangi lagi sesi latihan penguasaan karena sedikit lagi meningkat di angka 12. Dan untuk melatih form latihan penguasaan kita bisa memilih minimal 4 pemain. Kemudian pilih drill. Di sini saya akan membuat kombinasi drill latihan sangat mudah, dan medium. Kemudian di sini langsung saja kita mulai sesi latihannya. Ya, sekarang form latihan penguasaan sudah maksimal di angka 12, dan pada sesi latihan yang kedua saya akan melatih form latihan serangan dan minimal kita melatih 3 pemain. Kemudian untuk drill latihan di mic aja kayak gini, nggak apa-apa guys. Oke, di mic ya guys ya. Kondisi pemain akan minus 14,25. Klik konfirmasi, dan seperti biasa agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, dan sesi latihan pun dimulai. Kita perhatikan sekarang form latihan serangan sudah maksimal di angka 12, dan pada sesi latihan yang terakhir kita akan fokus meningkatkan form latihan kondisi. Dan untuk melatih form latihan kondisi kita harus memilih minimal 8 pemain. Jika kurang dari itu form latihannya nggak akan mau naik guys. Kemudian pilih drill. Di sini saya akan menggunakan drill latihan dengan intensitas mudah, medium, sulit, dan juga sangat sulit. Kondisi pemain akan minus 14,25. Klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan sesi latihan pun dimulai. Kita perhatikan sekarang form latihan kondisi sudah maksimal di angka 12 ya guys ya. Dan itu dia gimana cara melatih tim di awal musim. Jadi usahakan di awal musim seperti ini kamu nggak perlu ningkatin form latihan sampai tinggi. Nanti kamu bisa tingkatin form latihannya ketika kamu sudah sampai di pertengahan musim atau di akhir musim guys. Tingkatin secara perlahan aja, dan itu pun tergantung buku strategi yang kamu miliki. Misalkan kamu nggak punya cukup buku strategi, cukup sampai 12 kali 4 atau mentok di angka 14 kali 4. Karena untuk tingkatin form latihan sampai lebih di angka 14 itu lumayan sulit kalau nggak pakai buku strategi dengan level expert maupun dengan level ultimate guys. Jadi usahakan kamu harus bisa memanfaatkan buku strategi semaksimal mungkin ya guys ya, apalagi untuk player gratisan. Dan untuk buku strategi dengan level expert maupun ultimate itu usahakan digunakan untuk laga-laga penting aja. Kalau ternyata lawannya nggak terlalu berat, kamu bisa simpan terlebih dahulu buku strategi tersebut, dan kamu bisa gunakan nanti ketika kamu sudah masuk ke babak semifinal maupun babak final.
Oke, jadi kesimpulannya di awal musim ini kita nggak harus melakukan banyak perubahan, terutama untuk pembelian pemain. Itu usahakan nanti aja, tunggu lawan di liga dimulai. Kemudian untuk latmil juga atau latihan individu, kita juga nggak harus langsung mulai melatih pemain di hari pertama, tunggu di hari ketiga aja, tunggu semua lawan dirilis di 3 kompetisi berbeda seperti di Cup, Liga maupun di Liga Elite. Karena jika kamu mulai membeli pemain di hari pertama awal musim, ada kemungkinan kualitas tim kamu akan meningkat lebih besar, dan semakin besar kualitas tim kamu akan semakin sulit pula lawan yang akan kamu hadapi nantinya. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel saya dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk member CPNN-TV11. Terima kasih buat partner CPNN-TV11 yaitu Kion Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.